Kemudian tradisi yang paling menonjol dalam kehidupan kita, boleh juga kita katakan tradisi Nahdiyin, tradisi apa tadi, Buddha, kalau istilah kita tradisi orang NU, tradisi orang Indonesia, Asia dan sebagainya, itu adalah tradisi makan. Disampaikan tadi persoalan manusia lahir makan, manusia meninggal juga makan. Rupanya itu bukanlah tradisi yang dibuat-buat, tapi ada landasannya ketika dipertanyakan kepada Rasul, ayyul a'mal afdal, mana amal yang utama yang lebih. Ternyata masuklah salah satu itu it'am ta'am. Bahkan dalam urutan kalimat yang pertama memberi makan. Makanya orang kita di Aceh ini susah bawa pulang gaji ya, karena begitu dapat gaji langsung mau kopi itu bayar semua, traktir semua. Jadi berebut siapa yang duluan. Kalau duluan dapat teman, duluan gaji teman. Duluan dapat istri baru istri. Kemudian Rasulullah, jadi di samping ada memberikan ta'am, mungkin ta'am ini simbol daripada materi. Kemudian Rasulullah simbol materi, jadi ada memberi yang materi, ada yang bukan. Pokoknya memberi itu adalah syariat yang bersifat tradisi. Walaupun termasuk salat malam, salat laili wan nasmiyah, ketika orang-orang sudah tidur. Kemudian juga yang paling menarik adalah yang terakhir diceritakan oleh Kiai dengan penuh candanya itu, maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi memuliakan kamu ini adalah kita bangun bagaimana perilaku yang tersirat di sana, yang dianggap itu memuliakan kamu. Makanya kalau di Aceh itu kasih minum itu sudah sesuatu yang memang tidak bisa dihilangkan. Tapi saya ingin tanya, Ustaz, sudah kita kasih makan. Ini tahu kita ya. Karena begini, mohon maaf. Tadi saya sampai sekalian sama Ustaz, saya turun mobil, Ustaz turun mobil. Pak, saya lihat jam makan kayaknya. Tapi langsung saya jalan. Mudah-mudahan Ustaz kita sudah makan. Ini mohon maaf sekali karena saya juga tadi dan sudah alhamdulillah karena sebelumnya ada acara. Mohon maaf Ustaz. Jadi sesuatu yang sangat lega bagi kita kalau sudah kita bicara tentang memberi. Jadi sifat memberi itu adalah salah satu simbol sifat kemurahan. Di mana di Ustaz kita, walaupun dalam bercanda, ingin memisahkan mana jangan-jangan maksudnya. Jangan-jangan orang yang sulit memberi makan ke orang itu jangan-jangan bukan karena bid'ahnya, itu maksudnya, karena bakhilnya, karena belinya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kita kan banyak bersembunyi di balik bahasa sekali. Seperti orang kenapa nggak salat malam? Ada yang bilang karena dingin, padahal memang karena malas. Ya. Baik, jadi banyak pancingan dari Ustaz Hidar. Dan ini adalah kita berikan kesempatan kita semua, guru-guru kita semua yang ada di sini. Mari sama-sama kita manfaatkan waktu, tapi tidak hanya dalam ranah judul tentang aswaja, apa saja. Karena kita ingin menyamakan persepsi dan juga ingin menambah ilmu pengetahuan, juga kita ingin mendapatkan banyak penjelasan. Sebagaimana kehadiran dia adalah bukan sesuatu yang sangat mudah karena jadwal beliau sangat padat, tapi setidaknya di samping silaturahmi kita bisa menggali wawasan yang lebih banyak. Terima kasih, kami persilakan saja secara acak. Silakan Ibu udah dipenuh tuntutannya mungkin barang 3 orang belum, silakan saja. Neda mari penuh betul-betul. Silakan Ibu, saya tahu betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Gus Idrus. Nama saya Musalmina. Saya dari Tabang. Jadi saya akan mengenai mazhab. Di mana ada benang merah sehingga jadi dalam aswaja ada 4 mazhab. Padahal kita sama-sama satu, dalam Al-Quran kita satu tubuh Muslim. Kenapa harus ada
Kiai yang kami hormati, teman-teman sekalian, saya tertarik dengan tradisi tadi. Dia artinya ketika ulama dahulu membawa Islam masuk ke Nusantara ini penuh dengan tradisi. Mungkin pada waktu itu orang yang diajarkan atau orang yang diajak masuk Islam itu masih dalam tradisi Hindu, Yahudi dan sebagainya, sehingga agak susah mengajak mereka kalau dia tidak masuk dalam tradisi itu. Perbedaannya dengan sekarang, kita ini yang sudah lahir dalam Islam, artinya ketika lahir kita sudah Islam, kita tidak mengenal tradisi Hindu itu. Tapi kenapa kita kok masih menganut tradisi itu? Nah itu. Kemudian juga yang kedua, mungkin nanti kalau saya jelaskan, saya pengen juga berdialog sedikit. Yang kedua terkait dengan surat Al-A'raf ayat 205 tentang bersikirlah kamu dengan hati atau berdoalah kamu dengan suara al-mahluk. Mohon dijelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Majudi bin Safuddin dari Gunung Kidul. Jadi yang ingin kami tanyakan yang pertama tentang tauhid. Kami pernah membaca dan mendengar bahwa akidah orang Wahabi, karena tentu ini lawan daripada aswaja Wahabi, adalah tauhid mereka ada 3 macam. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Sedangkan kita yang belajar dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang mengikuti Imam Asy'ari, kita tidak mengenal tauhid seperti ini. Kita hanya mengenal satu tauhid. Jadi tolong sedikit Ustaz jelaskan tentang perbedaan tauhid kita ini dengan tauhid orang-orang Wahabi, karena kita mengatakan bahwa kita adalah Sunnah wal Jamaah. Di samping itu orang Wahabi juga mengatakan orang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pikir kalau dua-dua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tauhidnya tidak berbeda, tapi ini tauhidnya berbeda. Selanjutnya juga perlu sedikit tentang tauhid, mungkin Ustaz jelaskan tentang takwil di dalam tauhid, karena para Wahabiyah menganggap bahwa Imam Asy'ari itu adalah orang ahli takwil, sehingga ada beberapa makna-makna kalimat Al-Quran, terutama kalimat-kalimat yang menyangkut tentang zat Allah Ta'ala, itu ditakwilkan oleh Imam Asy'ari. Jadi mereka menganggap bahwa Imam Asy'ari ini adalah ulul takwil, sehingga tidak benar tauhid yang diajarkan oleh Imam Asy'ari menurut mereka. Ini perlu penjelasan agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana untuk mengantisipasi dalil-dalil dari mereka, Ustaz. Yang kedua yang ingin kami tanyakan, Ustaz, adalah yang kedua tadi tentang tauhid satu, yang satu lagi mungkin tentang tadi mazhab sudah ditanyakan. Mungkin ini aja Ustaz, nanti kalau bisa kasih kesempatan. Sebenarnya ada satu lagi yang sudah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada juga penanya. Saya resep sekali lagi. Yang pertama, ditanyakan pada kiai kita, kenapa timbulnya 4 mazhab atau terjadi perbedaan mazhab. Ini tentu dalam ranah fikih. Kemudian penanya yang kedua, tradisi, mungkinkah hari ini masih bercampur tradisi dengan agama Hindu, atau kita angkat saja kasuslah suhun atau sejuk, ya. Kemudian juga masih dari penanya yang kedua, berpikir atau berdoa dengan lemah lembut itu adalah teks Al-Quran, bukan ada ayat bertemu rabbakum tadarru'an wa khufyah. Nah, bagaimana yang diimplementasikan dengan tadarru' dan khufyah itu. Kemudian yang terakhir, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, apakah ini masuk dalam pembagian tauhid versi Ahlussunnah Jamaah atau versi yang lain? Kemudian takwil, bagaimana orang bisa mentakwilkan dalam nilai tauhid, dan Al-Quran juga bicara takwil
Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menyentuh. Dan memang apa ya? Memang sesuai dengan tema yang kita bawa pada siang hari ini. Pertanyaan pertama, mengapa kita itu bermadhab? Sebenarnya kewajiban kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan Hadis. Tetapi tidak semua orang itu bisa memahami makna Al-Quran dan Hadis. Karena itu, agar kita itu mudah mengikuti Al-Quran dan Hadis, tentu kita mengikuti orang-orang yang mengerti Al-Quran dan Hadis. Dan itu adalah para ulama. Di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ulama yang ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Kita tidak tahu, oleh Allah tidak diperintahkan cari Quran terjemah atau cari terjemahan hadis dan begitu, tetapi disuruh bertanya kepada para ulama. Atau di dalam ayat lain, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul serta ulil amri. Kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, yang dimaksud ulil amri di sini adalah para ulama di dalam hal-hal yang memang menjadi otoritas mereka, yaitu di dalam penjelasan hukum-hukum keagamaan. Intinya seperti itu. Nah, bermadhab ini cara yang paling mudah bagi kita mengikuti Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak bermadhab, orang itu tidak akan mendalam mempelajari ilmu agama. Orang itu harus bermadhab untuk memperdalami ilmu agama secara matang. Kalau tidak bermadhab, tidak bisa. Lalu madhab ini kok berbeda-beda pendapat-pendapatnya? Karena adanya perbedaan pendapat itu yang menyebabkan timbulnya madhab. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu dilihat. Perbedaan itu khilafiyah ulama itu ada dua macam. Ada perbedaan dalam usul atau dalam akidah. Ada perbedaan di dalam furu' atau fikih. Mazhabul arba'ah ini ranahnya fikih atau furu' ya. Furu' atau fikih. Dalam perbedaan akidah, pendapat yang benar berarti ahlu sunnah wal jamaah, ahlul haq mendapat hidayah dan dijanjikan masuk surga. Itu kalau akidah. Pendapat yang salah berarti ahli bid'ah, ahlul bid'ah wal furqah, ahlul batil, termasuk ajaran sesat dan diancam masuk neraka. Itu kalau akidah. Dan lain-lain. Mengapa begitu? Di dalam akidah dalil
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami yang menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi pada masa Nabi Daud menjadi raja, sudah Nabi, ada orang yang punya tanaman dirusak oleh kambing punya tetangganya pada siang hari. Di dalam ilmu fikih itu, orang punya tanaman apabila dirusak oleh kambing, kambingnya ini makan siang hari, maka yang punya kambing harus mengganti tanaman. Bukan, maka yang punya tanaman tidak berhak meminta ganti kepada yang punya kambing. Mengapa? Karena waktu siang hari yang punya tanaman memang perlu menjaga tanamannya, yang punya kambing juga menggembalakannya. Kalau pada malam hari yang punya kambing harus mengganti kepada tanaman yang rusak, karena waktu malam orangnya tidur, kambingnya harusnya tidur. Mengapa dilepas? Nah, pada masa Nabi Sulaiman, pada masa Nabi Daud, ada orang punya tanaman dirusak oleh kambing punya tetangganya. Akhirnya lapor kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kata Nabi Daud, ya karena kambing kamu merusak tanaman itu, kambingnya kamu serahkan kepada yang punya tanaman itu. Ini kan merugikan kepada kedua belah pihak. Yang punya tanaman ingin tanamannya kembali, yang punya kambing tidak kehilangan kambing, tidak ingin kehilangan kambing. Akhirnya rakyat itu turun banding kepada Nabi Sulaiman, bukan naik banding. Karena waktu itu Nabi Sulaiman masih putranya, masih belum jadi agung waktu itu. Agungnya masih Nabi Daud. Ternyata kata Nabi Sulaiman, ditanya gimana keputusan ayah? Ya ini kambingnya diserahkan kepada ini. Namun kata Nabi Sulaiman, ini kurang tepat keputusan begini. Lalu caranya bagaimana? Kambing ini serahkan dulu kepada yang punya tanaman. Dia bisa mengambil manfaat dari susunya atau mungkin dari anaknya. Sedangkan tanaman ini serahkan kepada yang punya kambing untuk diperbaiki sampai kembali seperti semula. Yang punya kambing tidak dirugikan, tidak kehilangan kambing. Yang punya tanaman, tanamannya kembali. Ternyata yang dibenarkan oleh Allah pendapatnya Nabi Sulaiman. Tapi walaupun yang dibenarkan pendapatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dipuji semua. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Tidak ada yang dicela. Mengapa? Karena ini masalah furu'iyah, masalah fikih. Ini pertimbangan di dalam Al-Quran. Dalam kasus lain, ada seorang perempuan punya anak bayi. Ada seorang perempuan, dua orang sama-sama punya anak. Lalu anaknya yang lebih tua ini mati. Anaknya yang lebih tua ini mati. Akhirnya anak orang yang lebih tua ini memaksa meminta anak kawannya yang lebih muda. Ini anak saya ini, padahal anaknya sudah mati. Akhirnya dua orang ini karena rebutan berperkara kepada Nabi Daud. Nabi Daud kata yang lebih tua, Nabi Daud, ini anak saya, cuma direbutin. Lalu kata yang lebih muda, bukan Nabi Daud, ini memang anak saya. Akhirnya Nabi Daud pertimbangan, ini kan lebih tua. Biasanya orang yang lebih tua lebih pantas atau lebih dulu punya anak daripada yang lebih muda. Akhirnya kata Nabi Daud, sudah, ini berarti anaknya kamu, karena kamu lebih tua, yang muda mengalah. Akhirnya selesai dari mengajukan perkara kepada Nabi Daud, berjumpa dengan putranya Nabi Sulaiman. Ini gimana, Tuhan? Kenapa? Berperkara, ini rebutan. Kata Nabi Daud, ini anaknya ini, padahal anak saya. Kata yang tua, ini memang anak saya, Tuhan, bukan anaknya ini. Lihat,
Akhirnya kata Nabi Sulaiman, tunggu sebentar ya, tunggu. Pasti ada jalan keluar. Nabi Sulaiman masuk ke dalam kamar, ambil pedang. Kata Nabi Sulaiman, nah daripada kalian rebutan, saya bagi dua, biar sama-sama dapat bagian. Ternyata kata yang lebih muda, sudah tidak usah Nabi Sulaiman, ini memang anaknya kakak, bukan anak saya. Sudah tidak usah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, oh berarti ini anaknya yang lebih muda, bukan anaknya kamu. Loh kenapa Nabi Sulaiman? Ketika tadi mau saya belah jadi dua, kamu diam, kamu tega, berarti ini bukan anakmu. Karenanya ibu yang muda ini tidak tega, rela mengorbankan dirinya, yang penting anaknya hidup. Berarti dia benar-benar hidupnya. Ini ijtihadnya Nabi Sulaiman. Oleh Allah tidak disalahkan Nabi Daud, tidak dicela walaupun salah. Mengapa? Karena itu ijtihad, karena itu adalah pendapat berdasarkan ijtihad. Mazhab seperti itu. Jadi sejak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ada pelajaran bagi kita bahwa salah di dalam ijtihad itu tidak masalah. Kemudian, jadi ini ya di dalam keterangannya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Muslim, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in, wa jalan Abu Bakar arba'in, wa Umar tamanin, wa kullun sunnatun wa hadza ahabbu ilaih. Nabi mendera orang yang minum khamr sebanyak 40 kali. Abu Bakar mendera 40 kali kah, sedangkan Umar menderanya 80 kali. Dan kesemuanya adalah sunnah. Pendapat Sayyidina Umar 80 kali, Abu Bakar 80 kali, Nabi 40 kali. Sunnah semua kata Sayyidina Ali. Akan tetapi 40 kali lebih aku sukai. Mengapa? Karena Umar dan Abu Bakar mendera ini berdasarkan ijtihadnya. Jadi ijtihad itu tidak ada yang salah. Atau misalnya di dalam riwayat lain ya, dalam riwayat lain Ibnu Umar berkata, sepulangnya dari peperangan Ahzab, Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Jadi ketika pulang dari perang Ahzab, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, Muhammad segera ke Bani Quraidah. Karena begitu Rasulullah instruksi kepada sahabat, sholat asarnya di Bani Quraidah, jangan di mana-mana. Ternyata di dalam hadis ini ya, sebagian sahabat ada yang memahami teks hadis tersebut secara tekstual, sehingga tidak sholat asar walaupun waktunya telah berlalu kecuali di tempat Bani Quraidah.
Karena itu kata Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, kana ikhtilafu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat adalah rahmat bagi manusia. Yang penting kita mengikuti salah satunya. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, masarroni law anna ashab Muhammadin lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam takun rukhsah. Aku tidak senang sekiranya para sahabat Nabi tidak berbeda pendapat. Karena andaikan perbedaan pendapat tidak terjadi di antara mereka, niscaya tidak akan ada keringanan dalam pelaksanaan hukum agama. Jadi sejak masa sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat. Nah sekarang kalau terjadi perbedaan pendapat, lalu mazhab itu timbulnya sejak kapan? Ini mau diterangkan apa enggak mazhab? Diterangkan ya biar tahu. Nanti kalau pertanyaan yang lain tidak terjawab, saya jawab di tempat lain. Yang penting siap ikut saya di malam kelaksan. Ini sebenarnya kuliah pasca sarjana di sana. Akan saya sampaikan di masjid. Gak apa-apa lah, walaupun bukan pasca, tapi kuliahnya pasca. Ini materi kuliah sebenarnya. Nah, sejarah bermazhab. Imam Waliullah Ad-Dahlawi berkata, pada abad pertama dan kedua Hijriah, masyarakat belum secara keseluruhan melakukan taklid terhadap satu mazhab fikih tertentu. Abu Thalib Al-Makki dalam Futhul Qulub mengatakan kitab-kitab dan kumpulan-kumpulan pendapat para ulama adalah hal baru dalam Islam. Mengikuti pendapat para ulama, berfatwa sesuai dengan mazhab seorang ulama tertentu, mengambil pendapatnya, menceritakannya dalam setiap persoalan yang dihadapi dan mempercayai mazhabnya bukan hal yang populer pada abad pertama dan kedua Hijriah. Dalam hukum-hukum yang menjadi kesepakatan kaum muslimin dan para mujtahid, masyarakat pada waktu itu hanya mengikuti Nabi. Sedangkan berkaitan dengan